Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraida Frati Soleman. Saya dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi kelas F. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi tentang penyiapan transaksi, yaitu pengidentifikasian, pendokumentasian, dan pengukur. Tahap penginputan atau penyiapan transaksi. Terdapat 3 fungsi utama dalam penyiapan transaksi, yaitu pertama, fungsi pengidentifikasian adalah fungsi untuk menetapkan peristiwa bisnis yang merupakan transaksi. Kemudian ada fungsi pengukuran, adalah fungsi untuk mengkuantifikasi transaksi menggunakan alat ukur tertentu. Dan yang ketiga ada fungsi pendokumentasian, adalah fungsi untuk merekam transaksi ke dokumen atau bukti. Kemudian ada prinsip dasar atau unit moneter. Nah, satuan moneter yang digunakan di salah satu negara, misalnya rupiah di negara Indonesia, dapat dikonversi ke satuan moneter yang digunakan di negara-negara lain. Penggunaan satuan moneter menjadikan informasi akuntansi dapat digabungkan dan dibandingkan untuk memberi gambaran yang komprehensif tentang perusahaan. Bahkan IFRS berharap dapat menjadikan laporan keuangan perusahaan dapat dibandingkan secara internasional. Kemudian fungsi yang pertama, pengidentifikasian transaksi. Untuk menentukan apakah peristiwa bisnis merupakan transaksi atau bukan, dapat diklarifikasi menjadi 2, yaitu peristiwa ekonomi yaitu transaksi dan peristiwa non-ekonomi atau non-transaksi. Peristiwa bisnis dapat diklarifikasi sebagai transaksi jika memenuhi 2 kriteria sebagai berikut. Yang pertama, menyebabkan perubahan di elemen laporan keuangan, dan yang kedua bersifat keuangan atau diukur menggunakan satuan moneter. Klarifikasi transaksi. Dari perspektif pihak-pihak yang terlibat, transaksi dapat dikategorikan menjadi dua jenis. Yang pertama ada transaksi eksternal. Nah, banyak pihak eksternal yang mungkin terlibat dalam transaksi, antara lain rekanan pelanggan, pemilik, pemerintah, dan karyawan. Yang kedua ada transaksi internal. Nah, hanya melibatkan perusahaan. Transaksi ini dilakukan terutama karena adanya kebijakan akuntansi yang ditetapkan standar ataupun perusahaan sepanjang tetap sesuai dengan standar yang berlaku. Kemudian ada jenis-jenis bukti. Nah, dilihat dari asal pembuatannya, bukti transaksi dapat berasal dari yang pertama internal. Jadi buku internal adalah buku yang dibuat oleh perusahaan sendiri, baik untuk dipergunakan di dalam satu atau 2 perusahaan. Contohnya bukti pembayaran honorarium karyawan, ada surat jalan pengiriman barang ke pelanggan, dan surat tagihan ke pelanggan atau disebut faktur penjualan. Kemudian ada eksternal. Nah, bukti eksternal adalah bukti yang dibuat oleh pihak eksternal dan diterima oleh perusahaan. Contoh surat pemesanan barang dan pelanggan, surat tagihan dan rekanan atau disebut faktur pembelian, dan bukti pelunasan uang dari pelanggan. Kemudian ada jenis-jenis buku. Nah, dilihat dari perannya, bagi akuntansi buku transaksi diklarifikasi menjadi 2, yaitu dokumen sumber atau source dokumen, dan kemudian ada dokumen pendukung atau supporting dokumen. Kemudian ada metode pengarsipan bukti. Nah, pengarsipan secara manual lazimnya menggunakan salah satu metode sebagai berikut. Yang pertama ada berbasis tanggal. Nah, bukti diarsip sesuai urutan tanggal terjadi transaksi. Misalnya bukti penerimaan kas disimpan berdasarkan urutan waktu terjadinya transaksi. Yang kedua berbaris nomor. Jadi buku diarsip sesuai urutan nomor tertentu. Misalnya faktur penjualan diarsip berdasarkan urutan nomor faktur penjualan yang tertentu di buku tersebut. Yang ketiga itu berbasis abjad. Bukti diarsip sesuai urutan abjad, misalnya buku pembayaran dari pelanggan. Dan yang terakhir ada metode pengarsipan bukti. Nah, dari perspektif lainnya, pengarsipan bukti juga dapat diklarifikasi menjadi 2, yaitu ada pengarsipan sementara dan ada pengarsipan permanen. Nah, demikian pemaparan materi dari saya. Saya harap bisa dipahami oleh teman-teman semua. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.